Halo semuanya, pagi yang cerah di kota Jakarta pada hari ini. Dan saat ini saya berada di stasiun favorit saya nih, di stasiun Gambir. Dan pada pagi hari ini saya akan melakukan perjalanan dengan kereta api, yaitu kereta api Gunung Jati ya. Kereta api Gunung Jati ini merupakan salah satu kereta terbaru ya di grafik perjalanan kereta api 2025. Jadi kereta ini merupakan kereta terbaru tapi nggak sepenuhnya kereta baru ya. Jadi penasaran juga buat nyobanya. Kereta api Gunung Jati ini merupakan kereta yang berangkat dari stasiun Gambir ya. Makanya saya ada di stasiun Gambir. Dan untuk rute perjalanannya ini dari stasiun Gambir menuju ke Semarang Tawang Bang Jateng. Tapi untuk kali ini saya akan berencana untuk sampai di stasiun Tegal aja ya teman-teman. Dan sepertinya, seperti yang teman-teman lihat, untuk rangkaian kereta Gunung Jati ini sudah terlihat ya. Oke, karena kebetulan hari ini saya datangnya agak mepet, jadi mungkin kita akan bersiap untuk masuk ke dalam stasiun. Oke, tanpa berlama-lama, let's go. Hari ini ya hari Sabtu biasa ya, jadi bukan libur panjang dan juga bukan hari raya ya. Teman-teman bisa lihat untuk kondisi di stasiun Gambir. Untuk kondisinya di stasiun Gambir ini rame banget ya. Ini padahal bukan long weekend, cuman weekend biasa ya, hari Sabtu, tanggal 19 Juli 2025. Dan kondisinya kayak gini. Wah, padat banget ya, asli. Dan untuk pendaftaran face recognition di situ kelihatannya padat banget ya. Jadi banyak yang ngantri. Kalau teman-teman daftar face recognition, jadi untuk masuk ke dalam stasiun lebih gampang ya. Oke, dan saya sudah daftar kebetulan. Jadi untuk masuk ke dalam peron keberangkatan, teman-teman hanya perlu memiliki tiket yang sah aja ya. Untuk keberangkatan kereta api Gunung Jati yang akan saya naiki ini, dia keberangkatannya jam 9 tepat ya. Dengan nomor perjalanan K118, tujuan akhirnya di stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Udah ada di jalur 4. Sekarang kita akan masuk. Nah, oke. Seperti itu, gampang banget kalau teman-teman pakai face recognition. Jadi kalau teman-teman pakai face recognition itu dia verifikasi data juga pakai KTP atau paspor ya. Jadi kalau misalnya daftar itu pasti nanti pakai difotoin dulu mukanya. Jadi nanti langsung terdeteksi sama nanti ada KTP-nya kelihatan, kartu identitasnya. Masuk di lantai 2, kondisinya juga agak ramai ya. Dan kita lihat untuk jalur 4-nya posisi itu di jalur sebelah sini. Oke. Dan ini ruang tunggu yang lantai 2-nya. Sana ada, sini juga ada banyak yang jualan ya. Nah, untuk musola ada di sebelah sana ya, teman-teman. Ada tenan-tenan juga. Dan untuk di ujung sebelah sana itu ada ruang tunggu luxury ya. Jadi kalau teman-teman naik kereta kelas spesial, biasanya free access untuk menunggu kereta di sebelah situ. Dan di sini ada water station juga ya. Jadi untuk water station ini free ya. Jadi kalian bisa isi air sepuasnya. Dan cuman saya nggak bawa botol ya. Dan ini nanti posisinya di jalur 4 udah ada kereta api Gunung Jati yang akan saya naiki. Jadi nanti kita tinggal datang masuk gitu ya. Oke. Dan untuk saya kemarin sempat mesen tiketnya ini agak mepet juga ya. Jadi udah datangnya mepet, terus mesen tiketnya juga mepet. Full mepet-mepet semua ya teman-teman. Oke, kita akan langsung ke jalur 4. Dan saya akan duduk di kereta ekonomi 1 ya. Ekonomi 1 tuh ada di sebelah situ. Nanti di dekat lokomotif kayaknya. Apa di paling belakang ya? Dan ini dia teman-teman, KA Gunung Jati dengan tujuan akhir stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Tapi saya cuma turun sampai Tegal aja ya kali ini. Oke, dan seperti ini untuk rangkaian keretanya. Dan kalau kita lihat ya, untuk kereta makannya ini sudah new generation ya, new generation modifikasi. Teman-teman bisa lihat, wow. Untuk liverinya warna putih dengan garis hijau toska dengan campuran warna hitam. Nanti kita akan cek juga ke kereta makannya ya. Untuk di sebelah kanan ini ada rangkaian kereta api Argo Dwi Pangga menuju ke stasiun Solo Balapan. Saya sudah pernah review juga untuk kereta api Argo Dwi Pangga. Teman-teman bisa cek reviewnya di kolom deskripsi ya, atau saya taruh linknya di pojok kanan layar kalian ya. Dan untuk keretanya ini sudah stainless steel new generation, sudah pasti paling nyaman ya eksekutifnya. Wah, bener aja ya, ternyata ekonomi 1. Ekonomi 1 ini berada di paling depan kereta ya, jadi posisinya di belakang lokomotif. Dan
Ya sebenarnya fine-fine aja ya kalau di belakang lokomotif. Cuman kalau mungkin beberapa orang ada yang nggak seneng ya karena mungkin berisik. Tapi nggak masalah. Mungkin kita akan masuk dari sini ya. Oke, kita akan masuk. Dan seperti ini untuk di dalam kereta kelas ekonominya nih. Oke, kita kasih bapaknya lewat dulu ya. Dan saya akan duduk di kursi 12A nih. Oke, untuk kursi 12 dan 11 ini posisinya kursinya berhadapan ya teman-teman. Di sebelah sini nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau kursi yang berhadapan, pilih mungkin di nomor 11 dan 12 ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita akan meletakkan barang-barang terlebih dahulu ya. Seperti ini kondisinya di kursi nomor 12A. Buka jendela kali ya. Jendelanya lumayan kotor teman-teman. Well, sayang ya. Padahal kalau misalnya teman-teman mungkin berangkat sampai ke stasiun Semarang Tawang Bang Jateng, itu biasa dapat view yang bagus ya. Ada view pantai utara Jawa dan juga mungkin sawah-sawah ya yang memanjakan mata. Well, dan untuk di kelas ekonomi saya nggak bisa komentar banyak ya teman-teman. Dan seperti ini kondisi di dalam kereta ekonomi KA Gunung Jati. Vibes-nya ini kereta Cirebonan banget ya teman-teman, dengan kereta kelas ekonomi New Image. Ya rasanya seperti ini ya, ada kursi yang maju dan ada kursi yang mundur ya teman-teman duduknya. Jadi lebih aman mungkin mending duduknya di kursi yang berhadapan aja ya. Dan untuk kursi yang bukan di nomor 11 dan 12 itu biasanya untuk legroomnya agak terbatas ya teman-teman. Jadi well sebenarnya buat orang yang tinggi jadi pertimbangan ya mungkin ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan untuk interiornya sepertinya sudah agak lawas ya teman-teman, karena untuk kereta New Image ini keretanya buatan tahun 2016 ya. Dan mumpung masih ada waktu, mungkin kita akan sempatkan untuk melihat lokomotif dinas dari kereta api Gunung Jati ya. Oke, dan untuk kereta api Gunung Jati, untuk lokomotif dinasnya menggunakan lokomotif CC206 1357, teman-teman bisa lihat sendiri. Untuk depo induk kepemilikannya adalah Purwokerto. Untuk kereta api Gunung Jati sendiri, kalau sudah pakai CC206 dan kereta New Image, udah pasti bisa digeber dengan kecepatan maksimal 120 km per jam ya harusnya. Sekarang pukul 8 lebih 57 menit, ini jamnya lambat 2 menit ya. Dan sekarang untuk sinyal keluarnya sudah berwarna kuning ya, artinya sekarang kita sudah bersiap untuk diberangkatkan ya. Oke, dan udah hijau. Oke, kita akan bersiap untuk masuk ya sekarang. Sekarang tepat pukul 8 lebih 59, sekarang jam 9 pas ya. Oke, dan kereta api Gunung Jati telah diberangkatkan dari stasiun Gambir tepat waktu ya teman-teman. Oke, dan sekarang kita akan menikmati perjalanan ya teman-teman. Oke teman-teman, saya ucapkan welcome on board di kereta api Gunung Jati yang akan mengantarkan saya ke tujuan di stasiun Tegal. Cuman untuk kereta api Gunung Jati ini sendiri memiliki tujuan akhir di stasiun Semarang Tawang Jateng. Semarang Tawang Bang Jateng, kayak yang tadi saya sudah bilang. Dan seperti ini kondisinya di kereta kelas ekonomi New Image ya.
Dan untuk kereta api Gunung Jati ini memiliki dua kelas yang berbeda, yaitu kelas ekonomi New Image dan eksekutif New Image. Dan ini memang seperti yang saya bilang tadi juga, keretanya ini vibes Cirebonan banget, karena mengingatkan saya ke kereta api Argo Cirebon yang sama-sama menggunakan kereta New Image ya teman-teman. Dan dulu saya pernah review juga untuk kereta api yang pakai kereta New Image ini, waktu kecepatan tinggi agak bising ya suaranya dan agak berguncang keretanya. Dan kita lihat nanti, semoga untuk yang kereta ini nyaman ya teman-teman. Untuk kereta New Image sendiri ini buatan tahun 2016, jadi sudah hampir 9 tahun ya umurnya ya. Sekarang saya duduk di kursi nomor 14. Saya mau ngasih tahu juga untuk posisi kursi yang ada di bukan tengah, yang nggak berhadapan lah intinya ya. Dan untuk legroomnya ini rasanya cukup terbatas ya teman-teman, tapi untuk fasilitas pastinya nggak kepotong ya. Jadi tetap ada fasilitas seperti stop kontak dan juga ada roller blind di jendelanya, dan juga untuk bagasinya saya rasa ini sudah cukup besar ya teman-teman. Untuk koper-koper yang besar, mungkin teman-teman saya kasih lihat juga b-rollnya. Dan untuk suasana di dalam kereta ini nggak panas sama sekali ya sejauh ini, cukup terasa sejuk. Dan juga di tengah kereta ini terdapat TV yang saya nggak tahu fungsinya buat apa. Nggak pernah, ya begitulah. Dan untuk di dekat frame jendela ini terdapat juga ada gantungan yang kalian bisa pakai untuk menggantungkan barang juga ini. Dan ini untuk mejanya ini kayak udah agak rusak gitu ya teman-teman. Nggak ngerti ini kenapa. Dan ini posisi stop kontaknya ini selalu ada di sini. Kemudian di sini kita selalu disediakan ada kantong sampah gitu ya. Dan ini ada seat pocketnya. Dan seperti ini teman-teman bisa lihat untuk jarak antara kursinya dengan lutut saya kurang lebih nggak nyampe sejengkal ya teman-teman. Jadi untuk tinggi saya yang 181 cm sejauh ini agak terbatas ya untuk pergerakan kakinya. Apalagi kalau misalnya penumpang di sebelah kalian ini kalian nggak kenal, mungkin jadi agak sungkan ya kalau misalnya mau keluar dari kursi kalian, pulang pergi mau ke toilet ataupun ke kereta makan ya teman-teman. Dan untuk kereta kelas ekonomi ini untungnya sudah dilengkapi dengan reclining seat ya. Jadi kalian bisa memundurkan kursi kalian, jadi agak rebahan sedikit pun masih bisa ya teman-teman. Nggak sepenuhnya duduk tegak jadinya, jadi harusnya lebih nyaman. Dan ngomong-ngomong soal reclining seatnya, dari tadi ini saya mau ngasih tahu untuk posisi rebahannya, dan ternyata ini dari tadi kursinya udah rebahan ya ternyata. Nggak berasa rebahan. Ternyata kalau misalnya pun ditarik lagi kursinya ternyata bisa lebih tegak lagi gitu ya. Jadi untuk ini sekarang posisinya udah rebahan nih kursinya. Ergonominya ini sudah cukup oke lah sebenarnya untuk kursi kelas ekonomi New Image ini. Dan untuk kereta New Image ini memiliki fasilitas 2 toilet di setiap ujung keretanya ya. Dan untuk toiletnya nanti kita akan review juga nih teman-teman. Kira-kira nyaman apa enggak? Kurang lebih sih seperti itu ya untuk fasilitas di kereta ekonomi Gunung Jati. Ngomong-ngomong untuk penerangannya ini sepertinya cuma nyala satu lampu ya. Agak aneh sih kalau misalnya nyalanya nanggung gini. Dan untuk perjalanan kereta api Gunung Jati dari stasiun Gambir menuju ke stasiun Semarang Tawang ini akan diperkirakan memakan waktu 5 jam 43 menit. Nah, cuman kalau teman-teman kayak saya cuman sampai di stasiun Tegal, perjalanannya akan menempuh kurang lebih sekitar 3 jam 49 menit ya. Jadi ya berkurang sekitar 2 jam ya perjalanannya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan teman-teman naik kereta api Argo Sindoro, Argo Muria, Argo Merbabu, mungkin agak sedikit lebih cepat ya kalau sampai ke stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Tapi mengingat untuk harganya ini juga sedikit lebih murah. Untuk kereta api Gunung Jati ini memiliki kelas ekonomi. Jadi kalau teman-teman naiknya di bulan Juli ini, Juli 2025, harga tiketnya ini karena lagi promo School Day, promo liburan sekolah, jadi cuman Rp193.000 ya. Kalau untuk harga normalnya ini Rp280.000. Dan untuk kereta kelas eksekutifnya itu dibanderol dengan harga sekitar Rp410.000. Dan kalau misalnya dibandingkan naik kereta api kelas Argo gitu ya, kalau kelas Argo itu eksekutif doang dan harganya Rp450.000 ya biasanya. Untuk pilihan jamnya ini juga tergantung kalian ya. Kalau misalnya memang mau pagi, ada kereta api Argo Muria, dan selanjutnya seperti perjalanan saya di kereta api Gunung Jati. Cuman untuk kereta api Gunung Jati ini rangkaiannya masih menggunakan New Image, tidak seperti kereta kelas Argo, kayak Argo Sindoro, Argo Muria ya, yang sudah pakai stainless steel new generation atau kereta terbaru. Dan untuk perhentian dari kereta api Gunung Jati, saya akan tuliskan perhentiannya di video ya teman-teman. Jadi saya belum ngapalin juga untuk perhentiannya di mana.
Tapi yang pasti agak sedikit lebih banyak ya dibandingkan kereta kelas Argo. Wah, barusan ketemu dengan kereta baru KRL buatan China nih ya. Nah, dari stasiun Bekasi yang naik ini cukup banyak ya teman-teman. Jadi nggak cuman yang naik dari stasiun Gambir aja, untuk di kota Bekasi ini juga banyak ya pelanggannya. Jadi buat teman-teman yang mau naik dari stasiun Bekasi ini pun bisa. Dan sekarang jam 9.30 tepat kita meninggalkan stasiun Bekasi. Oke teman-teman, sekarang waktunya kita sempatkan diri untuk mampir ke kereta makan ya. Sekarang posisinya saya berada di ekonomi 1. Jadi untuk posisi kereta makannya ini ada di antara ekonomi 4 dan eksekutif 1. Oke, kita akan berjalan menyusuri kereta ekonomi ya. Dan pastikan buat teman-teman yang mau berpindah kereta, pastikan buat teman-teman selalu menutup pintu bordes ya. Well, dan di ekonomi 2 ini rasanya cukup sejuk ya teman-teman AC-nya. Penasaran juga karena kereta makannya ini sepertinya new generation modifikasi ya teman-teman. Jadi semakin penasaran karena belum pernah nyobain sensasi kereta makannya yang new gen modifikasi ya. Oke, sekarang masih di ekonomi 3, satu kereta lagi. Berisik banget. Gila. Dan buat teman-teman yang sekiranya mager nih mau beli makanan, nanti ada mas mbak pramugara-pramugarinya ini yang akan menjual makanan juga ya untuk berkeliling di setiap kereta nih. Atau teman-teman sebenarnya juga bisa pesan makanan lewat aplikasi Access by KAI ya. Wow.
goncangannya lumayan. Ada tombol pintunya di sini, kita pencet. Wow. Oke. Ala-ala New Gen gitu ya. Oh, dan ini interiornya sepertinya cakep ya. Dan sini ada ruang musolanya. Ruang musolanya sepertinya cukup besar ya, teman-teman. Dan seperti ini untuk di kereta makannya ya, teman-teman. Well, rasanya nih cakep banget nih kereta makannya. Nice. Dan di sini untuk posisi pantry-nya, dan kalau teman-teman mau pesan, kalian tinggal ke sini aja ya. Kita lihat ada menunya apa aja ya hari ini. Ada nasi goreng Parahyangan Legend yang biasanya udah pasti ada ya kalau di kereta. Ada sei sapi, nasi sapi lada hitam. Tapi saya tadi udah makan sih. Kalau mau minuman di sini juga ada ya. Dan juga ada pop mie, ada juga air mineral ataupun cemilan-cemilan lainnya nih teman-teman. Oke. Menarik sih. Untuk vibes-nya di kereta makan ini rasanya seperti di kereta stainless steel New Generation ya. Ada ukiran-ukiran motif batik dan juga untuk kursinya ini cukup banyak ya teman-teman. Dan penggunaan lampu white warm yang saya rasa ini cocok ya kalau buat di kereta makan. Jadi rasanya kayak di restoran atau kafe berjalan gitu ya. Ini ada kursi yang bisa dipakai beramai-ramai dan juga ada kursi yang bisa dipakai untuk couple ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Fasilitasnya sudah cukup lengkap ya. Bener-bener hampir nggak ada bedanya lah ya sama kereta stainless steel New Generation kalau kita ngomong kereta makannya ya. Dan untuk kereta makannya ini, sebenarnya kereta makan ini merupakan modifikasi dari kereta restorasi lama ataupun kereta kelas bisnis biasanya ya. Jadi, well, ini berkat kerjasama dari Balai Yasa juga ya teman-teman. Oke. Dan tadi baru aja kita mesen makanan dan pengennya tuh kalau naik kereta tuh makan Xiaomi gitu ya. Udah pasti rasanya kalau teman-teman main ke kereta restorasi milik KA Gunung Jati ini, kalau yang sudah New Gen modifikasi, sudah pasti kalian betah ya di kereta makan seperti ini. Dibandingkan duduk di kereta kelas ekonominya pastinya. Karena bener-bener ini cakep banget ya teman-teman untuk kereta restorasi New Gen modifikasinya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 10:30 kita telah tiba di stasiun perhentian kedua, stasiun Pegadaian Baru. Sebenarnya kalau kita ingat-ingat kayaknya nggak begitu banyak ya opsi kalau misalnya mau turun di stasiun Pegadaian Baru ya. Kalau mau turun di stasiun Pegadaian Baru, salah satunya naik kereta api Gunung Jati ini ya. Dan untuk di stasiun Pegadaian Baru kita hanya berhenti sekitar kurang lebih 2 menit ya teman-teman. Ini tadi pesanan saya sudah datang dan ini dia Xiaomi rasa ayam keju pedas. Salah satu favorit kalau misalnya kalian naik kereta ya. Ini bener-bener creamy banget. Dan kalau misalnya mau pedas, pedasnya ini bisa diatur. Masih panas banget. Dan seperti ini tampilannya. Dan untuk Xiaomi-nya tadi saya beli sekitar Rp33.000 ya. 33 apa 36? 33.000. Dan ini kuahnya begini. Dan rasanya tuh dia agak ciwi tapi kadang agak ada bagian yang kerasnya itu masih ada garing-garingnya tuh enak sih. Oke, jadi ini saat yang tepat kalau misalnya teman-teman mau makan Xiaomi ya. Oke, dan kita akan coba. Masih lumayan panas. Dan sekarang ngomong-ngomong jam 10:34 kita barusan berangkat dari stasiun Pegadaian Baru. Kalau nggak salah masih ada 2 perhentian ya sebelum sampai di Cirebon. Ada Jati Barang sama stasiun lagi, apa lagi gitu ya, lupa. Haur Gelis kayaknya ya. Dan ini yang bagian enaknya nih teman-teman. Kita coba. Nah, mungkin buat teman-teman yang sekiranya udah bosan makan bakso gitu ya, mungkin ini bisa jadi pelarian salah satunya. Dan untuk kuahnya ini bisa dibilang agak asin ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa terlalu asin, mungkin bisa ditambah air panas sedikit ya. Well, tapi so far so good ya. Ini asli mantep banget. Kalau naik kereta wajib nyobain Xiaomi sih rasanya. Apalagi ditemani dengan pemandangan yang memanjakan mata gitu ya. Sudah asli mantep banget guys.
sekarang jam 10 lebih 43 menit. Sekarang perjalanan kereta api Gunung Jati telah tiba di stasiun Haurgelis. Dan ini merupakan perhentian keempat. Dan nanti masih ada stasiun Jati Barang ya untuk perhentian selanjutnya. Dan sekarang kita persiapan untuk diberangkatkan kembali dari stasiun Haurgelis. Jam 10 lebih 45 menit, sekarang kita berangkat dari stasiun Haurgelis. Dan mungkin mumpung masih ada waktu, kita akan sempatkan mampir ke kereta kelas eksekutif ya. Barangkali teman-teman ada yang penasaran dengan interiornya. Dan untuk kereta eksekutifnya ini juga menggunakan eksekutif New Image, yang dulu pernah saya review juga, seperti di kereta api Argo Sindoro yang lama dan kereta api Argo Merbabu. Sorry, bukan Argo Sindoro, Argo Muria ya waktu itu. Dan seperti ini untuk interior di kereta eksekutif. Sudah pasti untuk kereta eksekutif ini susunan kursinya ini lebih renggang ya. Jadi pastinya legroomnya lebih nyaman dan tidak sempit seperti di kereta kelas ekonomi. Ya, untuk interiornya saya rasa ini mirip banget lah dengan kereta api Argo Merbabu yang sama-sama tujuannya ke Semarang ya. Kita lihat untuk sarananya ini menggunakan K1 016 yang urutannya 08. Artinya ini buatan tahun 2016. Oke, kita akan tutup lagi nih teman-teman. Dan buat teman-teman yang sekiranya mau naik kereta eksekutif Gunung Jati karena masih menggunakan kereta New Image, saya sarankan untuk menghindari kursi single seat ya, karena berpotensi kalau kalian dapat kursi paling depan itu masih posisinya nggak nyaman ya. Cek juga reviewnya di kolom deskripsi ya. Dan sekarang waktunya bagi saya untuk mereview toiletnya juga nih teman-teman. Barangkali ada teman-teman yang penasaran, oke, kita intip juga ke toiletnya ya. Oke, di sini toiletnya, dan di ujung kereta sebelah sana itu juga ada toilet ya. Jadi untuk klosetnya ini semuanya sudah pakai kloset duduk. Oke, kita akan buka. Dan seperti ini. Wah, sempit banget ya toiletnya. Wah, ini sih masuknya susah ya teman-teman. Kita kunci dulu. Dan seperti ini kondisi di dalam toilet ya. Jadi untuk fasilitasnya cukup standar. Ada cermin, ada juga kloset, dan juga ada wastafel kecil. Dan untuk ruangannya ini kecil banget ya untuk di kereta New Image. Bahkan untuk membuka pintu pun saya bingung ya cara membukanya gimana yang benar. Dan sejauh ini semuanya fasilitasnya sih cukup lengkap ya teman-teman. Ada bidet dan juga ada keran air yang berfungsi dengan baik ya. Oke, dan kurang lebih seperti itu untuk toiletnya ya teman-teman. 2 jam sudah perjalanan kereta api Gunung Jati saya lewati, dan sejauh ini saya tidak merasakan isu yang cukup serius ya selama perjalanan. Dan kalau misalnya ngomong soal guncangan, mungkin guncangan itu cuman ada di waktu kita berjalan aja ya di gangnya ini. Kalau misalnya kita perpindahan kereta rasanya cukup berasa ya goncangannya. Dan tadi sebenarnya ada suara-suara yang kayak apa ya, besi ya, kayak besi-besi gitu yang ada di bawah keretanya gitu. Rasanya sejauh ini masih cukup nyaman ya kalau teman-teman naik kereta kelas ekonomi. Apabila teman-teman mungkin menghindari naik kereta subsidi atau mencari yang di atasnya lah ya, yang pilihan kereta komersil yang paling murah ya, mungkin saya rasa kereta api Gunung Jati ini adalah jawaban yang tepat ya teman-teman. Kalau misalnya dibilang nyaman banget juga enggak, tapi saya rasa udah cukup ya untuk standar kereta kelas ekonomi. Untuk selama perjalanan 2 jam ini saya rasa belum berasa pegal sama sekali ya kalau duduk di kereta kelas ekonominya. Mungkin ditambah kalau kalian main ke kereta makan itu mungkin akan lebih menolong ya teman-teman.
Oke teman-teman, dan sekarang jam 11 lebih 43 menit, kereta api Gunung Jati tepat waktu untuk tiba di stasiun Cirebon. Dan di stasiun Cirebon ini, karena merupakan stasiun besar, dan kereta api Gunung Jati ini berhentinya cukup lama ya teman-teman ya, itu sekitar 10 menit. Dan karena berhentinya lama, di sini terjadi pergantian kru KA, serta pengisian air untuk toilet ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau ngerokok dulu, bisa ya di stasiun Cirebon ini. Jadi berhentinya yang cukup lama ya di stasiun Cirebon ini 10 menit. Sisanya kalau stasiun-stasiun kecil biasanya cuma 2 menit. Dan suasana di stasiun Cirebon hari ini cerah banget teman-teman. Selama perjalanan langitnya biru cerah dan rasanya menyenangkan aja gitu ya. Naik kereta dengan cuaca yang mendukung. Seperti yang teman-teman lihat ada pengisian air seperti ini ya teman-teman di stasiun Cirebon. Well, sejauh ini kereta api Gunung Jati ini bisa menjadi opsi yang terbaik ya di kelas ekonominya. Dengan harga yang untuk kelas komersial ini paling murah dan mendapatkan kereta new image, saya rasa kereta api Gunung Jati ini bisa menjadi andalan buat kalian ya. Kalau mau ke Cirebon, selain naik kereta api Argo Cirebon, ataupun mungkin ada yang lain ya, kalau misalnya kalian punya budget lebih, naik kereta api Tegal Bahari, yang sekarang sudah stainless steel new generation, itu juga oke ya. Well, ditunggu videonya karena nanti kita sampai di stasiun Tegal, kita pulang akan review kereta api Tegal Bahari juga. Nanti kalau videonya udah ada, saya taruh di deskripsi ya. Sekarang tepat pukul 11 lebih 53 menit, kita telah meninggalkan stasiun Cirebon tepat waktu nih. Setelah kita meninggalkan stasiun Cirebon, nanti kita akan melintasi stasiun besar juga, yaitu stasiun Cirebon Perujakan, yang biasanya melayani kereta-kereta kelas ekonomi ya. Dan stasiun Cirebon Perujakan ini nanti kita akan melihat juga ada percabangan jalur yang menuju ke arah kanan itu menuju ke arah Purwokerto sampai dengan ke Yogyakarta, dan yang menuju ke kiri menuju ke arah Tegal sampai ke Semarang. Operasi di sekitaran jalur dari Cirebon sampai menuju ke Tegal untuk kereta api Gunung Jati ini dipacu dengan kecepatan maksimal hampir dengan 120, hampir mendekati 120 km per jam ya teman-teman. Dan bisa teman-teman lihat, tadi saya sudah sempat ukur untuk kecepatan laju keretanya, sempat menyentuh di angka 120 ya teman-teman. Artinya untuk di jalur ini sudah pasti dipacu dengan kecepatan maksimal. Gokil banget sih. Jadi udah pasti kereta api Gunung Jati ini ngebut ya jalannya.
Dan sekarang jam 12 lebih 36 menit, kita telah tiba di stasiun Brebes. Dan sekitar 1 stasiun lagi, kita akan tiba di tujuan akhir saya, yaitu di stasiun Tegal ya. Dan keretanya nanti akan melanjutkan perjalanan sampai ke Semarang, masih kurang lebih sekitar 2 jam menjelang 3 jam lah ya, sampai ke Semarang. Oke teman-teman, dan kurang lebih seperti itu perjalanan dengan kereta api Gunung Jati tadi ya. Dan rasanya dengan harga 100 ribuan mendekati ke 200 ribuan, saya rasa sih worth it aja ya. Dan ngomong-ngomong, ini kali pertama buat saya juga ya untuk tiba di kota Tegal nih teman-teman. Buat teman-teman yang udah pernah nyobain kereta ekonomi Gunung Jati, kira-kira pendapat kalian bagaimana? Tulis di kolom komentar ya. Saya pengen tahu juga pendapat teman-teman tentang kereta api Gunung Jati nih teman-teman. Dan berakhir sudah perjalanan kali ini dengan kereta api Gunung Jati sampai ke Tegal. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten kereta api dan aviasi terbaru lainnya. Oke, sampai jumpa di video-video lainnya.